Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berakal tapi mereka tidak bernafsu. Itulah malaikat-malaikat Allah. Jumlah malaikat sangat banyak. Karena kan banyaknya malaikat sehingga tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah malaikat itu, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Yang tahu hanyalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bapak-bapak dan saudara-saudara, walaupun malaikat itu sangat banyak, namun diwajibkan kepada kita untuk mengetahui 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebahagian makhluk itu juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernafsu tapi mereka tidak berakal. Itulah binatang. Binatang karena tidak berakal, mereka tidak bisa beragama. La dina illa bil aqil. Tidak ada agama kecuali buat orang-orang yang berakal. Dan sebahagian makhluk itu juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berakal, mereka juga bernafsu. Itulah jin dan manusia. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah manusia, sesuai dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami jadikan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, memang betul kita lebih mulia, lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain, bisa lebih baik daripada malaikat, bisa lebih baik daripada binatang jika kita mampu menggunakan akal dan nafsu kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara, kita bisa jadi lebih hina daripada binatang karena tidak pandai menggunakan akal dan nafsu itu dengan baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menciptakan kita? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa antara jin dan manusia, yang duluan Allah ciptakan adalah jin, baru kemudian manusia. Maka kalimat itu didulukan Allah jin, baru menyusul manusia. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadikanlah setiap tanduk perbuatan kita, tindak tanduk perbuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan, jadikan makannya kita itu bernilai ibadah. Bagaimana makan yang bernilai ibadah itu? Makanlah yang halal dan jangan dimakan yang haram. Jikalau di dalam tubuh kita ada setetes darah yang mengalir dari yang haram, maka ibadah dan doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, apakah halalnya itu dari jenisnya atau cara mencarinya? Persoalan jenisnya kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Dan diharamkan bagi kamu bangkai dan darah dan daging babi, sehingga kita tidak akan mungkin memakannya. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara, terkadang kita lalai dan tidak bisa menolak dari mana harta itu kita cari, sehingga kita tidak tahu mana jalan yang halal, mana yang haram. Jikalau seseorang itu mencari harta dengan jalan yang haram, maka ia seperti memakan daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti anjing dan babi. Bapak-bapak dan saudara-saudara, memang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala akal untuk memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara, terkadang binatang itu lebih baik kita lihat dibanding dengan kita yang berakal.
Ada satu cerita bapak-bapak dan saudara-saudara, seekor laba-laba membentang jaringnya. Untuk apa ia membentang jaringnya? Untuk menangkap mangsa. Apa yang terjebak itulah yang dimakannya. Jikalau terjebak nyamuk, maka yang dimakannya adalah nyamuk. Jika yang terjebak adalah semut, maka ia akan memakan semut. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara, di satu masa ia membentang jaringnya. Yang terjebak bukan semut ataupun serangga yang lain, tapi yang terjebak adalah kodok. Apakah bapak-bapak dan saudara-saudara, kodok yang terjebak itu langsung dimakan laba-laba tersebut? Ternyata tidak. Ia teliti dulu bapak-bapak dan saudara-saudara, apakah kodok itu pantas untuk dirinya. Jikalau ia memakan daging kodok itu, apakah tidak mendatangkan penyakit untuknya, sehingga dia tahu ternyata kodok itu bukan haknya, kodok itu akan mendatangkan penyakit kepadanya. Maka laba-laba itu memutus jaringnya sendiri dan membiarkan kodok itu berlalu. Jangankan memakannya, menyentuhnya pun tidak. Ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara, kita juga perlu seperti itu. Jika kita menginginkan sesuatu, mari kita lihat bapak-bapak dan saudara-saudara, jikalaupun sesuatu itu sudah kita dapatkan, apakah itu halal atau haram? Kalau halal silahkan dimakan, kalau haram maka tinggalkan, agar supaya kita lebih mulia dibanding dengan binatang. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jikalau kita berjalan, maka jadikanlah jalannya kita itu bernilai ibadah. Bagaimana jalan yang bernilai ibadah itu? Yang pertama adalah menundukkan pandangan ke tanah. Untuk apa kita menundukkan pandangan ke tanah? Agar supaya kita sadar bahwa kita tercipta dari tanah dan bakalan kembali ke dalam tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan berjalan dengan membusungkan dada. Orang yang berjalan membusungkan dada adalah yaitu jalannya orang-orang sombong. Orang-orang sombong pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 raja yang terkenal, yang tersombong di dalam sejarah Islam. Ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara, mereka tidak ada apa-apanya di mata Allah. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, yang diutus Allah Subhanahu wa taala burung-burung ababil, di mana burung-burung ababil itu membawa batu dari neraka jahanam, melempari daripada tentara bergajah. Ternyata mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga namanya Raja Namrud. Ternyata sombong di masa Nabi Ibrahim. Ternyata juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Raja Fir'aun, dengan kesombongannya juga dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara, berjalan menundukkan pandangan, memberikan pelajaran kepada kita agar supaya kita paham tercipta dari tanah dan bakalan masuk ke dalam tanah. Yang kedua, agar supaya jalan kita itu bernilai ibadah, maka langkahkanlah kaki ke tempat yang baik-baik. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kita berjalan ke masjid, duduk di masjid. Jika kita melihat seseorang melakukan kebaikan di masjid, maka sudah pasti kita akan melakukan kebaikan itu pula. Bahkan bapak-bapak dan saudara-saudara, orang yang mendatangi masjid, mendengarkan tausiah agama, pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu seperti duduk bersama keluarganya di dalam surga dan hadir di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah membahagiakan sekali bapak-bapak dan saudara-saudara kita apabila kita duduk bersama kekasih Allah Nabi Muhammad. Tidak usah pun bersama kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Jikalau berhari raya ada salah seorang di antara keluarga kita yang tidak datang, maka kebahagiaan itu rasanya kurang. Tapi kalau kita berkumpul seluruhnya bersama keluarga, maka kebahagiaan itu sangat sempurna. Apalagi kita berkumpul bersama keluarga secara sempurna dan hadir lagi kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidur, jadikan tidurnya kita itu bernilai ibadah. Bagaimana tidur yang bernilai ibadah itu? Sebelum tidur berwuduklah. Karena bapak-bapak dan saudara-saudara, jika kita mati di kala tidur, karena kita berwuduk, maka matinya kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bisa kita tambah amalan-amalan yang lain. Selain daripada berwuduk baru kita tidur. Yang pertama kata Rasulullah adalah sebelum tidur bacalah suratul Fatihah. Yang kedua adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Membaca surah Al-Falaq sekali. Membaca surah An-Nas sekali dan ditutup dengan Fatihah. Maka sudah pasti tidurnya kita itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, bagaimana besarnya pahala orang tersebut? Tidak usah kita hitung sebagaimana besar pahalanya. Namun yakin dan percayalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, walaupun sebesar biji zarrah, maka sudah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, pahala yang kecil itulah yang mampu membawa kita nanti untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan menjadikan semua tindak tanduk kita bernilai ibadah, maka Allah akan memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.